Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi. Ya, kali ini saya pengen membahas ya, kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Jadi sekarang itu tiba-tiba itu bermunculan orang yang membawa gelar agama ya. Sebutan-sebutan apalah. Apalagi dengan lugah, dengan logat bahasa Indonesia, tapi medoknya medok Arab. Bukan maksud saya untuk menyindir Arab, itu tidak. Hanya saja mereka itu menggunakan itu hanya untuk sebuah alasan agar meyakinkan orang. Jadi suatu contoh itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya kan? Sesungguhnya kita, nah bilang kita aja pakai kol-kolah, pokoknya udah makin gak jelas saja sekarang teman-teman. Nah, kita gini aja teman-teman ya, yang perlu kita pegang kembali ke pembahasan saya yang sebelumnya, itu kita itu harus memegang teguh sanad keilmuan dari orang tersebut. Jadi kita lihat di atas-atasnya dia itu siapa, dan apakah secara sah dia itu memang benar muridnya. Seperti itu teman-teman. Karena hanya kalau ikut majelis, ya kan, orang kan niatnya macam-macam gitu teman-teman. Sekali dua kali, gitu kan. Atau hanya, intinya dia tidak benar-benar kepada guru itu berbakti. Maksudnya dia tidak dekat dengan gurunya, tidak mengetahui siapa gurunya, melainkan hanya sekedarnya saja bahwa guru saya ini mufti atau grand sheikh atau siapa, tapi dia hanya sekedar tahu, dia tidak pernah dekat. Itu tidak masuk kategori. Jadi sanad itu sangat penting sekali dalam agama Islam. Mau hadis hafal berapa puluh ribu, mau Al-Quran itu dia hafal, itu tidak menjamin pola pikir orang tersebut akan benar teman-teman, akan lurus, tidak. Karena seperti ini teman-teman ya, hati kita, pola pikir kita, ya kan, ya secara hakikat itu yang kuasa, yang memberikan hidayah, lurus tidaknya. Jadi bukan perantara kita hanya hafal hadis, tidak. Hafal Al-Quran juga tidak. Tapi bukan juga kita lalu berpikiran tidak harus menghafal hadis, tidak harus menghafal Al-Quran, bukan seperti itu. Tetap sekarang ini sungguh-sungguh sangat mengerikan kalau saya lihat ini. Bahkan ahwal-ahwal, orang-orang ahwal, istilah ahwal itu orang yang di luar nasab dari Rasulullah itu, kalau awam tidak ada masalah, tapi dia itu orang ngerti, orang yang paham dengan syariat,
tapi dengan lantangnya mulutnya itu berbicara, mengkritik, bahkan cenderung menjelek-jelekkan seorang sayyid. Terlebih-lebih sayyid ini udah sayyid senior, sayyid sepuh, dengan dia baru anak kemarin sore. Baru lulus kemarin sore dia itu hafal hadis, ngaji hadis, ngaji Al-Quran, ngaji syariatnya baru lulus kemarin sore. Dengan gagahnya itu teman-teman ya, dengan luar biasanya itu, dia bisa memojokkan, menjelek-jelekkan seorang sayyid. Makanya itu yang dibutuhkan, seorang guru yang bersanad, yang bersambung sanadnya, maksud saya sampai kepada Rasulullah, terutama guru batin, guru hati, mursyid. Itu penting kalau seorang tokoh-tokoh agama ini, karena jika itu tidak punya dia kerampangan, dia hanya mengikuti pikirannya sendiri. Contohnya saja, tidak usah hal yang rumit atau segala macam, nggak usah jauh-jauh dalil ini, dalil yang panjang, dalil yang aduh susah. Kita ambil sebuah iktibar daripada kejadian yang menimpa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya kaumnya, siapakah manusia terbaik saat ini di zaman beliau waktu itu, Nabi Musa menjawab, ya pasti saya, karena saya seorang rasul. Ya kan? Di zaman beliau nih, satu-satunya rasul ya memang beliau yang diutus kepada umat manusia, tapi hanya sebatas terbatas. Itu apakah salah kalau dipikir secara logika? Tidak, betul. Karena memang rasul itu, seorang rasul itu memang sudah terbaik, sudah pilihan manusia terbaik. Nggak salah. Tapi salahnya apa? Salahnya dia itu menjawab atas dasar pikirannya sendiri dan juga atas dasar pengetahuan yang dia miliki, ilmunya. Lalu datang teguran Allah, ya kan? Lalu Allah tunjukkan masih ada hambaku yang lebih soleh, dibawa dia ke Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu pentingnya seperti itu teman-teman. Pentingnya memiliki seorang guru, guru batin terutama, tapi yang anaknya itu bersambung kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku dia ahli, dia punya karomah lah, bisa melihat isi dompet kita lah, bisa terbang lah, bisa jalan di atas air lah, ngomong ini jadi. Enggak seperti itu teman-teman, bukan itu. Mursyid itu akan menunjukkan kita jalan menuju Allah, dan setelah ditunjukkan kita akan menjalani jalan tersebut, maka di situ kita akan mulai mengerti, ya kan, seperti apa pentingnya, terutama bagi tokoh-tokoh agama. Asal ngejeplak aja, karena ya itu dia sudah, jadi tidak punya jalan, itu jalan yang bersanad dia itu. Orang hadis itu saja riwayatnya, perawinya itu dari siapa saja, itu penting sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya hadis tersebut derajatnya apa, tah soheh, tah maudhu, tah doif, hasan, dan seterusnya.
Jadi tokoh-tokoh dalam periwayat hadisnya itu berperan penting. Jadi nanti ada tokoh yang tidak dapat dipercaya, maka derajat hadisnya itu pun akan turun. Seperti itu. Bahas dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, ya kan? Terjerumus. Kalau dilihat dari segi bicaranya itu teman-teman, ya teman-teman pada tahu lah siapa Ustadz itu, tokoh tersebut. Jadi apa semudah itu kalau kita pikir Tuhan yang kita sembah ini, apakah semudah itu memasukkan kita ke dalam neraka? Apakah segampang itu? Main lempar aja kita gitu. Apalagi masalahnya itu hanya sebuah masalah yang menjadi khilaf di antara para ulama. Divonis dosa, divonis neraka. Jadi begitu teman-teman. Ada ustadz yang bilang mengucapkan selamat Natal takut tergelincir akidahnya, takut begini gitu. Ini ustadz ini saya nggak tahu siapa dia. Sedangkan ulama kaliber internasional saja memperbolehkan itu. Tapi kan ada syaratnya. Nah syaratnya itu disebutkan sehingga umat muslim tahu cara mempraktekannya di lapangan. Jadi bukan jangan lo ngucap itu masuk neraka gitu. Itu apa-apaan, itu nggak bisa hancur Islam kalau dipegang sama orang-orang seperti itu. Makanya ya alhamdulillah oleh Allah orang-orang yang kapasitas keilmuannya hanya sampai di situ saja, dia hanya mungkin terkenal hanya di suatu tempat saja. Tapi kalau keilmuan seorang ulama itu kapasitasnya sudah tinggi sekali, sudah luar biasa, dan sanad keilmuannya itu memang terbukti dan ada buktinya bahwasanya bersambung dengan Rasulullah, maka oleh Allah itu dimasyhurkan dalam skala internasional. Alhamdulillah masih seperti itu teman-teman. Ustadz-ustadz yang dikit-dikit haram, dikit-dikit dosa, dikit-dikit neraka, itu paling terkenalnya cuma di kampung-kampung, mentok di Indonesia. Karena kalau di Arab udah nggak ngerti omongan kita, gitu. Kalau di Thailand apalagi ya kan. Ulama yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu tidak menjadi sebuah masalah, itu adalah Al-Habib Ali Al-Jufri. Yang belum tahu cari pasti keluar. Tapi beliau menegaskan syaratnya seperti apa. Jadi kita umat Islam itu punya iman kan, punya keyakinan sendiri Allah Tuhan yang satu, Muhammad Rasulullah, Nabi Isa itu Rasulullah bukan Tuhan. Itu keyakinan kita. Nah, keyakinan umat Kristiani tidak seperti itu, ya kan? Kita menghormati, itu iman mereka ada di situ ya sudah, gitu kan? Untuk toleransi, maksud tujuan kita mengucapkan selamat Natal ya, itu kan bukan berarti kita mengakui kalau di
Tuhan apa segala, Tuhan kita punya sendiri, dia punya sendiri gitu loh. Masa karena itu aja hal sepele seperti itu ya tiba-tiba semuanya jadi serba neraka. Ingat itu teman-teman, jadi kita harus punya sangat, kita harus punya pegangan yang kuat. Oke teman-teman, kita lanjut di vlog saya nanti berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.